bambu sendiri merupakan modifikasi dari model pembelajaran inside-outside circle, di mana setiap siswa berdiri dan saling membentuk lingkaran untuk saling bertukar informasi yang nantinya melakukan pergerakan. Sedangkan untuk metode tari bambu, siswa hanya perlu berdiri berjajar dan saling berhadapan untuk bertukar informasi. Nantinya, mereka juga akan bergeser agar menemukan pasangan yang baru. Pasangan yang baru inilah saling bertukar informasi dengan informasi yang dimilikinya. Sedangkan metode pembelajaran tari bambu sendiri merupakan metode pembelajaran kooperatif, di mana metode pembelajaran ini melibatkan siswa untuk saling membentuk kelompok kecil, di mana akan memecahkan masalah yang mereka miliki. Setiap siswa tidak hanya memecahkan masalah dirinya sendiri, melainkan bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah dalam suatu kelompok. Tujuan dari metode pembelajaran ini adalah untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap suatu konsep. Kegiatan ini dimulai dengan guru yang memberikan topik atau suatu permasalahan kepada siswa dengan menuliskannya di papan tulis, kemudian menanyakan kepada siswa, dan setiap siswa diberi kesempatan untuk menyampaikan saran yang dimiliki sesuai dengan kemampuannya. Kegiatan menyampaikan saran ini ditujukan untuk mengaktifkan kemampuan kognitif setiap siswa agar siap untuk menerima pembelajaran dengan materi-materi yang baru. Dalam metode pembelajaran ini dinamakan sebagai tari bambu karena siswa berdiri berjajar menyerupai sebuah ruas-ruas dari bambu. Dan metode pembelajaran ini sangat melibatkan keaktifan siswa, di mana setiap siswa harus menyampaikan pendapatnya dengan perasaan senang tanpa ada paksaan dari orang lain. Setiap siswa dituntut untuk memiliki sikap yang interaktif dan pembelajaran yang cocok untuk dilakukan melalui metode pembelajaran ini adalah pembelajaran yang melibatkan pengalaman, pemikiran, serta informasi setiap siswa. Keunggulan utama dari metode pembelajaran ini adalah adanya struktur yang jelas dan memungkinkan siswa untuk berbagi informasi secara singkat dan teratur. Dengan metode pembelajaran ini, setiap siswa akan memiliki antusiasme terhadap pelajaran yang sedang diikutinya, sehingga dengan kata lain, siswa dapat lebih mudah menerima pelajaran dan merasakan saling berbagi informasi kepada teman sebayanya, sehingga tidak ada rasa canggung. Untuk langkah-langkah dari metode pembelajaran tari bambu ada 5. Yang pertama, guru menuliskan topik di papan tulis, kemudian menanyakan kepada siswa terkait informasi yang dimiliki siswa. Yang kedua, separuh kelas atau seperempat kelas jika dalam kelas tersebut memiliki terlalu banyak siswa berdiri berjajar atau bisa berdiri di antara sela-sela bambu. Hal tersebut juga dapat memudahkan mereka dalam memilih kelompok. Yang ketiga, separuh kelas lainnya yang belum berdiri lagi, kemudian berdiri berjajar menghadap ke teman yang sudah berdiri di sebelumnya. Yang keempat, antara 12 siswa tadi saling bertukar informasi terkait materi yang diberikan oleh guru. Serta yang terakhir, salah satu atau salah dua dari siswa yang berada di ujung bergeser ke ujung belakang, sehingga otomatis barisan tersebut akan bergeser dan menemukan pasangan baru. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai langkah-langkah model pembelajaran tari bambu, simak animasi. Pertama-tama, guru menuliskan topik pembahasan materi mengenai kondisi perekonomian Indonesia setelah masa pandemi. Dalam hal ini, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan saran. Kemudian, siswa berdiri saling berhadapan secara dua, siswa berdiri saling berhadapan secara 2 orang atau membentuk seperti ruas bambu. Pembagian kelompoknya sesuai dengan tempat duduk mereka berada. Kemudian, setiap siswa diminta untuk saling membahas mengenai dengan metode ini, kita akan lebih mudah menggali, kita akan memperoleh informasi memiliki ide yang berbeda atau dengan kata lain memiliki pemikiran yang berbeda. Misal saja, Upin memiliki pemikiran bahwa setelah pandemi, ekonomi Indonesia menjadi merosot. Ataupun, menurut Mei, ekonomi Indonesia justru mengalami peningkatan di bidang komunikasi. Dengan hal ini, informasi dari Upin dan dari Mei saling melengkapi. Dengan kata lain, dengan metode pembelajaran ini, kita dapat sesuai dengan pengetahuan setiap orang. Setiap orang akan melengkapi pengetahuan orang lainnya.
Setelah mendapatkan informasi, maka satu orang atau dua orang dari sudut pindah ke pojok bawah agar mendapatkan pasangan yang berbeda. Dengan ini, kita akan mendapatkan informasi dari orang yang berbeda lagi. Misal saja, pendapat dari Fizi yang mengatakan bahwa perekonomian Indonesia setelah masa pandemi justru mengalami peningkatan yang sangat drastis dalam bidang kesehatan. Dengan ini, kita dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang mengalami penurunan berdasarkan informasi dan pengetahuan serta pengalaman dari setiap orang, karena pada setiap daerah memiliki kondisi perekonomian yang tersendiri. Dengan metode ini, kita akan lebih mudah menggali informasi tanpa harus mencari di internet, dan kita akan meningkatkan kemampuan komunikasi kita terhadap teman sebaya ataupun dengan orang lain secara lebih baik. Kita akan memperoleh informasi yang lengkap, tegas, dan teratur tanpa harus membuang waktu yang cukup lama. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat membantu dan menghibur teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.